Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan materi mengenai peradaban Islam di masa pertengahan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Husain Ar-Rifai, nomor NIM 230 10 11 10 218. Saya dari prodi PAI semester 2 dari kelas E. Baik, langsung saja. Jadi umat Islam dulu itu pernah mengalami masa yang disebut dengan masa abad pertengahan, yang ini dimulai dari setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah sekitar tahun 1250 Masehi dan berakhir dengan timbulnya semangat baru dalam agama Islam sekitar tahun 1800 Masehi. Abad pertengahan ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama masa kemunduran pertama, yakni terjadi pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Yang kedua, periode kedua disebut juga dengan masa tiga kerajaan besar, yang mana ini dimulai dari tahun 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Jadi pada masa-masa ini datanglah, pada masa kemunduran pertama itu datanglah Genghis Khan dan keturunannya dari Mongolia. Pada kedatangannya itu menggemparkan dunia Islam dengan serangan-serangan mereka yang begitu kejam. Mereka itu menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan Islam, termasuk kerajaan Transylvania, kerajaan Islam Khwarizm, kerajaan Islam Khazna, dan lain-lain. Serangan yang mereka lakukan itu dilancarkan juga ke Baghdad, yang mana ini dilakukan oleh cucunya yang bernama Genghis Khan. Cucunya Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan. Mereka menghancurkan banyak-banyak kota dan membunuh banyak orang, termasuk khalifah dan keluarga-keluarga dari Bani Abbasiyah. Meskipun begitu, ada beberapa keluarga Bani Abbasiyah yang berhasil menyelamatkan diri. Selanjutnya, Hulagu Khan juga menyerang daerah Syria dan Mesir, namun ia sempat dikalahkan oleh jenderal Mamluk dari Mesir yang bernama Baybars dalam pertempuran di Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Mesir kemudian diperintah oleh dinasti Ilkhan, yang mana ini dinasti yang didirikan oleh Hulagu Khan. Namun seiring waktu dinasti ini lama-lama berpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, beralih di India. Persaingan untuk kekuasaan juga terjadi di India terus-menerus, mengakibatkan perubahan penguasaan yang sering terjadi. Di Spanyol juga terjadi peperangan antara dinasti-dinasti Islam dengan raja-raja Kristen yang akhirnya menyebabkan kejatuhan kerajaan Cordova, juga kerajaan Sevilla dan kerajaan Granada di tangan raja-raja Kristen. Pada masa ini juga terjadi disintegrasi dalam dunia Islam. Khalifah secara formal hancur dan tidak ada lagi kekhalifahan yang diakui secara meluas.
Perbedaan antara Sunni dan Syiah itu semakin memuncak. Begitu juga perpecahan antara orang Arab dengan orang Persia. Dunia Islam itu terbagi menjadi dua bagian utama, yakni orang Arab dan orang Persia dengan budaya Persia mulai mendominasi. Meskipun demikian, pada masa ini juga berpengaruh dari tarikat-tarikat Islam yang semakin meluas. Sementara fokus ilmu itu menjadi menurun, namun Islam tetap mendapatkan pemeluk baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya itu masih belum mengenal Islam. Di daerah Balkan, Islam juga diperkenalkan oleh Utsman yang memimpin serangan terhadap kerajaan Bizantium di Asia Kecil. Utsman juga menjadi keturunannya itu memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga ke Eropa, sampai-sampai kekaisaran ini dikenal sebagai Kekaisaran Utsmani atau Kekaisaran Kesultanan Utsmaniyah yang terus berkembang di bawah kepemimpinan sultan-sultan selanjutnya. Dengan banyaknya tantangan dan perubahan, dunia Islam mengalami masa-masa sulit di periode ini. Selanjutnya yakni pada masa 3 kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Kemajuan Islam berlangsung dalam 2 fase. Jadi di masa 3 kerajaan besar ini terbagi 2 fase juga. Yang pertama fase kemajuan, yang kedua fase kemunduran. Fase kemajuan ini terjadi pada tahun 1500 Masehi hingga 1700 Masehi, sedangkan fase kemunduran ini terjadi pada tahun 1700 Masehi hingga 1800 Masehi. Jadi di dalam fase kemajuan itu terdapat 3 kerajaan besar. Yang pertama Kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua Kerajaan Safawi di Persia, dan yang terakhir Kerajaan Mughal di India. Dalam fase kemajuan, Kerajaan Utsmani di Turki itu dibangkitkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi pendiri dari dinasti ini, yang berhasil menduduki Istanbul dari kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Ekspansi ke arah barat berjalan dengan lancar, tetapi perhatian diarahkan ke arah timur pada zaman Sultan Salim I. Persia mendapatkan serangan dan dalam peperangan Syah Ismail dikalahkan, tetapi Syah Ismail Safawi dapat menguasai seluruh daerah Persia di India. Kerajaan Mughal di bawah pemerintahan Akbar menaklukkan raja-raja India yang masih ada pada masa itu. Fase kemajuan ini juga melihat perkembangan bahasa Urdu yang menjadi bahasa literatur di India, menggantikan bahasa Persia yang sebelumnya digunakan di kalangan istana sultan-sultan Delhi. Di sisi lain, ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam juga mengalami kemerosotan, dan tarekat terus mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Selanjutnya fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1708 sampai 1800 Masehi. Melihat
kerajaan Utsmani di Turki mulai memasuki fase kemunduran dengan terjadi pemberontakan di negara dan kekalahan dalam peperangan dengan negara-negara tetangga. Di Persia, dinasti Safawi juga mendapatkan serangan dari raja-raja Afgan yang berlainan faham, tetapi Nadir Shah dapat mengalahkan dinasti Zand pada tahun 1794 Masehi. Berpindah di India, dinasti Mughal mulai melemah dan terjadi pemberontakan Hindu semakin meningkat, sementara Inggris turut memainkan peran dalam politik India serta menguasai India di tahun 1857 Masehi hingga tahun 1947 Masehi. Dalam fase kemunduran kekuasaan militer dan politik umat Islam semakin menurun dan ilmu pengetahuan di dunia Islam dalam keadaan stagnansi. Umat Islam juga dipengaruhi oleh sifat fatalistis dan dunia Islam juga mengalami kemunduran yang statis. Sementara itu, Eropa bertambah maju dengan kekayaan yang diangkut oleh Amerika dan laba dari perdagangan langsung dengan Timur. Penetrasi Barat yang kekuasaan bertambah besar di dunia Islam yang mendudukinya kian lama bertambah mendalam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir pada tahun 1798 Masehi. Jatuhnya pusat Islam di tangan orang Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya yang menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul perdagangan yang lebih tinggi dan peradaban yang lebih tinggi dari peradaban Islam yang merupakan ancaman bagi kehidupan Islam sendiri. Hal-hal yang menyebabkan kemunduran yakni yang pertama, sejak tahun 1258 Masehi seiring dengan penyerbuan bangsa Mongol, umat Islam harus rela diperintah oleh bangsa Barbar yang tidak berperadaban, sehingga kekhalifahan Abbasiyah dan semua itu dianggap sekular dan berlegitimasi besar mengalami kehancuran. Yang kedua yang menjadi penyebab terjadi kemunduran yakni ajaran Islam mengalami kemunduran karena bercampur dengan praktek-praktek bid'ah, kufarat dan takhayul seperti kepercayaan animisme, dinamisme. Yang ketiga, banyaknya ancaman disintegrasi, ada peperangan dan intrik perebutan kekuasaan di politik sangat berpengaruh terhadap kehancuran berbagai perekonomian rakyat. Yang terakhir yakni dengan semakin meluasnya pengaruh kehidupan tasawuf dan tarekat sejak abad 13, umat Islam cenderung untuk memandang tidak penting mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan khususnya yang bersifat keduniawian, sehingga berpengaruh tidak berdampak besar. Selanjutnya ini ada perkembangan Islam di masa pertengahan, yakni ada bidang sosial ekonomi. Islam juga menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi dan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi.
Yang ini mempengaruhi pertumbuhan Eropa. Perdagangan dikendalikan oleh negara-negara Islam, memungkinkan mereka menjangkau Islam dan Amerika. Selanjutnya di bidang kebudayaan. Di bidang ini yang menonjol yakni bangsa Arab Islam itu membawa ilmu pengetahuan kuno seperti dari Yunani, dari Babilonia dan ke Eropa. Tokoh penting pada saat itu yakni seperti Al-Farabi, Ibnu Rushdi, Ibnu Sina dan lain-lain yang memiliki pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bidang pendidikan. Banyak pemuda-pemuda Eropa belajar di Universitas Islam di Spanyol dan kemudian membuka universitas sendiri di Eropa. Pusat penerjemahan ilmu pengetahuan Islam itu terletak di Toledo. Banyak ilmuwan dan sarjana Eropa seperti Petrus dan Alfonsi dan Adelard Hofbard belajar di Universitas Islam dan membawa pengetahuan tersebut ke Eropa. Baik, itu saja pemaparan materi mengenai peradaban Islam di masa pertengahan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.